Oke, tidak sampai ya. Halo teman setia SDI, akhirnya kita sampai ya. Balik lagi sama aku Iqbal dulu ya BTW ya. Life is water under. How are you? I am under the water. Salah terus ya. Life is water. Stop it. Get some help. Life is better underwater ya guys. Dan kalau misalnya teman-teman ingat kemarin itu kan aku tuh sempat menyinggung ya guys ya. Kalau akuarium ini tuh sudah 4 tahun dan aku tuh ngerasa kayaknya waktunya untuk mengganti akuarium ini guys ya. Nah, jadi kali ini ya, akhirnya setelah kita tadi cari-cari guys, akuarium pengganti, akuarium yang kemarin itu, kita sudah dapat ya akuariumnya ini setelah tadi kita cek tuh yang paling oke memang ukuran 60 ini ya guys. Dan tadi juga aku sudah membeli sekalian sama lampunya, sama mesinnya juga ya. Ini kita pakai mesin hanging filternya dari Aquaman. Karena ini kan akuarium 60 sentian guys ya. Yang aku baca-baca itu tuh kurang lebih 350 sampai 700 liter per jam guys. Yang idealnya itu akuarium ini. Nah, ini tadi yang tersedia kan 500 liter ya. 500 liter tuh masih oke banget. Tapi nanti sambil kita tinjau juga nih, kira-kira 500 liter ini cukup atau enggak ya guys ya, bagus atau enggak. Kalau misalnya kurang mah kita tinggal beli lagi nggak sih? Beli lagi lah. Kalau kurang mah beli lagi guys ya. Gampang banget ya, nanti kita tinggal beli lagi, kita tinggal cari-cari lagi aja guys. Kayak gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masukin mesin-mesinnya, ini kita mau masukin air dulu guys. Seperti biasa ya, aku masukin airnya ini menggunakan desain yang ini ya guys, pakai automatic cleaner pump ya. Ini sering banget aku pakai guys, memang seterpakai itu ya. Ini kita bakal coba. Oke, ini kita isi air guys. Nah, BTW untuk akuariumnya, ini tuh aku suka banget ya, ini dari Akura 106 dan ini tuh sudah bending ya guys, tuh ya teman-teman lihat. Jadi dia tuh tidak ada sudutnya, bikin si akuarium ini makin estetik guys. Sebenarnya kalau teman-teman mau cari akuarium seperti ini juga banyak banget ya di Mitra SDI ya. Teman-teman langsung aja cari Mitra SDI di seluruh Indonesia ya, dilihat aja. Karena tadi juga kita cari-cari kan bisa dapetin akuarium ini. Apalagi sekarang SDI ini tuh sudah buka di beberapa tempat guys ya. Salah satu di Bandung kemarin ya, di Pontianak juga ada guys. Jadi untuk teman-teman ya, area Bandung, area Pontianak pasti lebih mudah lagi untuk mendapatkan barang-barang dari SDI ini ya. Ada Akura, ada Aquaman, ada Risen, ada Armada, ada Kiyosaki, pokoknya banyak lah guys. Nah, ini kita sambil isi airnya. Butuh waktu lumayan lama ya, karena akuarium juga lumayan besar guys ya. Sambil kita cek-cek aja dulu nih mesinnya ya. Kita coba sekalian setting-setting, karena mesin seperti ini sih memang harus disetting ya guys. Cakep ya. Suka banget aku sama warnanya juga, suka banget guys ya. Warnanya kayak putih gitu ya. Wow. Gila, cakep banget guys. Wangi barang baru. Aduh, mantap sekali ya guys. Nah, ini tinggal di setting gini. Bentar ya. Sip. Bentar guys. Nah. Mana sih? Bentar guys ya. Aman sih ini ya guys, akunya aja nih ya. Guys, estetik banget ya. Teman-teman, bagus di sini apa di sini teman-teman? Gimana? Di sini apa di sini? Di samping. Bagus di samping ya. Oke ya. Bagus ini ya. Gak nurut. Bagus mana guys? Ya. Kadang kita cuman ingin caper. Enggak ya, aman ya. Kita coba setting dulu guys ini ya. Nah, ini sebenarnya dia bisa digesernya bukan yang diputer gitu. Ternyata dia tuh lebih ke kayak dikepotin dulu terus kita sesuaikan gitu guys. Nah, kayak gini ya. Nah, ini udah oke. Oke deh, bagus di samping ya guys. Ini lama airnya ya, sambil kita setting aja dulu. Nah, memang kalau misalnya si hanging filter ini dari sananya tuh memang bentukannya mirip-mirip seperti ini ya guys. Cuman ukuran dan kapasitasnya saja ya guys yang berbeda-beda. Dan sudah ada semacam seperti ini ya. Ini adalah kayak semacam pipa-pipanya. Teman-teman juga bisa setting sedemikian rupa sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kalau kita akan settingnya, sebentar ya, saya sambil berpikir. Sebentar guys. Kadang tuh gue tuh sering sebenarnya, cuman bingung juga kalau. Sebentar guys ya. Aku memang harus melihat dulu ya.
Ini masuk situ. Oke. Tada. Sebentar guys. Nah, ini udah ada ini juga nih buat busanya juga ya. Sebenarnya ini juga bisa kita modifikasi sih guys ya busanya ya. Ini juga udah dapat busa seperti ini tuh. Sudah dapat busa seperti ini. Oh, keren banget ya. Aku sih jarang guys ya lihat yang sudah dapat busa seperti ini ya. Ini juga kalau misalnya teman-teman nanti mau bersihin tuh ini bisa dibuka, bisa dibersihin isinya guys. Dan kalau aku pikir sih ini sepertinya tebal sekali ya guys ya. Sudah sangat oke lah guys. Itu. Ya, ini aku harus mikir dulu nah. Sambil nunggu air ya. Nah, ini kayaknya bisa nih. Nah, ya ini udah oke. Sebentar dulu nih. Kalem guys. Oh, ini guys. Ini untuk ngeset si ini ya, kayak debit airnya guys ya. Jadi sebenarnya tuh ini walaupun 500 liter per jam, kalau teman-teman ngerasa wah flow-nya terlalu besar nih, ini sama teman-teman bisa diputer. Nanti flow-nya juga dia akan menyesuaikan. Kayak gitu ya guys. Nah, ini berarti di bawah sini nih. Yang di bawah sini. Nah, kayak gini guys. Tuh. Dipanjangin lagi bisa kalau misalnya mau ya. Ntar, tapi aku coba buat lihat dulu. Oh, sorry. Nih, sini dulu nih, guys. Kasih. Sebentar guys ya. Oh, ini bisa milih ternyata ya. Haho. Ntar dulu. Ntar dulu sabar. Ntar guys. Sebenarnya ada gambarnya ya. Cuman akunya saja nih guys ya. Oke, ini gini. Oke. Sangat mudah dipahami guys sebenarnya. Cuman panik saja ini, panik guys. Ya. Bro, cut dulu bro, gue tertekan. Cut dulu guys, sebentar ya. Gue tertekan nih. Oh gini tuh, bisa tahu. Paling. Aku lagi. Ya. Bisa guys, tuh gampang tahu. Ini langsung nempel ya dia. Nih guys. Tuh. Nah. Ini tuh nggak perlu, berarti ini tuh penggantinya. Ini lebih ke sini nih. Nah, ini kan nanti dia bakal tergantung airnya nih. Sip. Bosnya pakai ini, guys. Oh, ini terserah sih mau dipakai atau enggak ya. Pokoknya ini tuh ada di sana, oke. Sip. Nah, guys, ini sudah ya aku set ya, guys. Sambil nunggu air ya. Nah, nih. Ini oke banget. Sudah sangat pas ya, memang diciptakan untuk akuarium ini sebenarnya guys ya. tercipta untuk akuarium ini sudah sangat oke sekali guys. Aman ya, oke, tinggal kita tutup saja seperti ini guys. Nah ini ya, nutupnya kagak bener ya. Sip, dah ya. Saking lamanya kita setting ini udah setengah ya. Buat bener-bener memastikan benar atau tidak saja guys ya, pemasangannya aku lama ya. Padahal mah gampang, teman-teman tinggal lihat fotonya saja di sini guys ya. Sudah sangat jelas. Oke, ini udah oke. Nah, ini aku mau cek lampunya juga nih sekarang guys. Kalau lampu mah gampang lah ya di settingnya ya. Lampu mah gampang sekali. Ini aku ngambil dari Recent LED P3 lines guys ya. Jadi ada linesnya ada 3 lines. Ini oke banget nih, salah satunya juga buat aquascape ya guys, ini juga bagus ya. Pokoknya dia terang banget cahayanya, terus LED-nya tuh banyak banget guys ya. Makin gitu aja. Oh, siap. Oke. Sama ya ini ya berarti ya. Oke. Nah ini sudah kita buka ya. Tes dulu guys, sebelum dikasih ikan ya, tes dulu ya. Ini mah udah bener-bener enak banget guys, udah pas banget. Iya Allah.
Kita canggih juga ya milihnya tadi ya guys. Produk SD itu ada banyak sekali guys, ada ribuan ya. Jadi untuk menyatu padukannya itu teman-teman juga bener-bener kayak tergantung selera banget. Ada yang putih-putih seperti ini, ada yang warnanya tuh hitam. Pokoknya teman-teman tinggal menyesuaikan saja ya sama selera teman-teman ya. Wow, terang banget guys. Wah, nah ini ya guys. Ini untuk lampunya sangat terang sekali, bagus banget ya. Gak sabar buat diisi airnya penuh ya. Ini pokoknya kita isi airnya penuh dulu. Udah isi air penuhnya. Sepertinya sih ya guys ya, sebenarnya sih ini air sudah diendapkan. Sudah oke banget airnya ya. Buat ikan juga bisa langsung masuk. Cuman biar lebih oke lagi, sepertinya aku bakal coba buat nge-cyclingin ini ya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam lah ya. Bener-bener jalanin dulu. Udah dijalanin, udah oke, baru nanti sama kita dimasukin ikannya guys. Emang aku tuh mikirnya sekarang ini pengennya polosan dulu seperti ini. Karena aku juga nggak begitu suka-suka banget yang terlalu ribet-ribet. Tapi nanti kita juga bakal coba buat lihat lagi kira-kira kalau misalnya ada hal-hal yang bisa kita tambahkan atau hiasan-hiasan seperti itu, bisa aja sama kita tuh nanti akan ditambahkan guys. Lalu seperti itu ya. Isi air lagi, siap. Ini enak banget ya. Sebenarnya ini air tuh kita ngambil dari ember di bawah. Karena kita bukan air yang langsung dari keran gitu, enggak guys. Seperti yang aku udah bilang tadi, air yang kita pakai adalah air yang sudah kita endapkan ya. Selama ribuan tahun ya bro ya, berapa tahun? Berapa sih? Selama ribuan tahun. Jadi ini air udah matang banget guys ya. Udah matang ya, kematangan ini air guys. Udah kayak kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita bakal coba buat isi dulu sampai agak penuh. Nanti kita lanjutkan videonya. Sekalian kita juga trigger ya. Karena kalau mesin hanging ini tuh harus kita trigger gitu guys. Kita colokin, nggak langsung nyala. Dia tuh memang harus diisi air dulu ya di bagian chambernya, baru nanti dia bakal muter. Nanti kalau misalnya airnya sudah penuh, kita bakal videoin lagi guys. Oke, ini udah kita penuhin ya guys. Dan ini sudah oke banget. Jadi biasanya patokannya sih apa ya, ini part apa nih guys namanya? Aku agak... Guys, ternyata ada manual book. Ada manual booknya di sini. Ya Allah guys. Ternyata ada manual booknya ya guys, dan ini new design ya. Aku tadi lihat dari gambar sini guys, kurang fokus kita ya. Kalau teman-teman pasang, di sini sudah sangat lengkap sebenarnya guys ya. Bahkan part-partnya juga namanya dikasih tahu ya, ada basement, stopper, outer housing, segala-gala ada di sini. Ternyata manual booknya ada guys. Sorry aku nggak ngeh ya guys, ternyata ada di sini. Teman-teman bisa baca saja guys ya. Nah biasanya sih kalau aku pribadi ya, kalau hanging filter itu dari sudut ini sih guys, dari sudut si dia outernya ini keluar ini, dia udah kerendam dikit dah, cukup lah segitu ya. Kalau mau ditinggiin lagi juga sebenarnya oke-oke aja guys. Nah ini kita bakal coba buat nyalain si mesinnya. Nah ini sebenarnya nyala dia, tapi dia nggak akan ngangkat air ya guys. Ini semua hanging filter seperti ini, harus kita isi ya guys. Ini memang hal yang biasa saja guys. Kurang lagi airnya guys, ntar ya. Ini guys. Oke, nah ini kita isi saja, kalau bisa dipenuhin kayak gini supaya nge-trigger pompanya sih guys. Nah ini udah mulai ya, jadi dia nanti ketarik nih airnya, ini mulai naik. Memang butuh waktu, tapi tidak apa-apa ya guys. Ntar dia lama-lama juga bakal naik dan akhirnya sih hanging filternya ini tuh nyala gitu guys. Sebenarnya hanging filter ini tuh bagus, kalau kata aku sih kelebihannya yang pertama estetik ya, bagus banget lah ya. Ini kelihatannya juga cakep banget ya guys, hanging filternya. Terus kelebihannya itu jadi nggak begitu riuh gitu kan di bagian atasnya, lebih ke estetik sih ya. Kalau misalnya untuk pompa dan lain-lainnya sih teman-teman bisa pilih tergantung kebutuhan. Kalau ini kan 500 liter. Cuman kekurangannya itu biasanya kalau mati lampu guys, kalau jepret mati lampu nggak sengaja. Karena kan kalau si pompa ini kan harus di-trigger ya, supaya dia bisa gerak guys. Nah kalau mati lampu nggak ada kita, biasanya nggak ke-trigger gitu aja sih. Minusnya di sana kalau aku rasa ya. Ini udah mulai naik tuh ya. Ini udah mulai naik, nggak usah ditambahin air, nggak usah diapain, dia udah mulai naik. Akhirnya dia nyala guys. Wah cakep banget ini ya. Tuh pelan-pelan. Ayo. Memang butuh waktu ya. Nih akhirnya dia tinggal ditutup aja sih guys. Udah ya, tuh, dia udah mulai nyala. Tinggal ditutup. Lampu ada, pompa bagus. Ikan sabar dulu nanti guys. Ini kita yang penting runningin dulu aja lah ya. Sejam. Oh tuh udah deras banget ternyata ya. Deras sekali guys ya. Kalau teman-teman perhatiin. Ini udah oke banget. Si ikannya juga bakal nyaman. Ini juga kelihatan ya sama teman-teman flow-nya. Nanti sama kita yang kotor-kotor ini bakal dielapin dulu guys ya. Pokoknya nanti kita bakal kasih lihat ke teman-teman versi lebih bersih dan juga rapihnya ya. Karena ini kan tadi habis ngambil dari gudang. Ada beberapa belum kita bersihin di bagian luarnya. Terus kita mau dilap-lap.
Ini udah oke banget guys. Tinggal kita masukin ikannya. Tapi sebelum kita masukin, kita mau cyclingin ini dulu ya. Ya sejam lah kurang lebih ya guys ya. Setelah sejam, kita balik lagi ke sini. Kita akan masukin ikan-ikan. Sama sekalian ikan yang tadi kita hunting bro. Ada di sana ya? Ada ya? Nah, kita ambil dulu. Lupa guys, lupa ya. Kita coba buat ambil ikannya. Pokoknya sekalian sama ikan yang ini kita masukin di sini guys. Guys, akhirnya ya. Ini sudah kita tunggu. Airnya sudah oke sekali ini guys ya. Dari tadi aku ngeliatin air ini kayak sedang berputar tuh rasanya relaxing sekali guys ya. Ini kita aklimasi dulu untuk ikan yang tadi kita beli. Nah, sambil kita nunggu aklimasi yang ini, karena memang ini airnya sama ya guys, jadi aku mau coba buat masukin ikan-ikan yang ada di sini guys. Kita coba matiin dulu ya mesinnya ya, biar nggak begitu susah guys ya. Nah, ini kita ambil sebisa kita dulu aja ya guys. Wah, asik. Masukin sini, guys. Gimana bro? Beda banget ya? Beda banget bro, beda banget dong. Ini guys. Kita langsung masukin aja ikan-ikannya. Ikan-ikannya juga lebih luas ya di sini guys ya. Lebih oke. Sip. Oke. Mantep bro. Serius ya guys. Mantap sekali ini guys ya. Mana-mana ini mas. Nah, kita coba buat ambilin saja ikan-ikan dulu yang ada di sini guys. Sip. Dan set. Oke. Ternyata ikan yang aku beli di Bandung oke banget di sini guys ya. Ikan glowfish. Ada beberapa yang susah diambil. Nih, nih susahnya ini guys ya. Ikan sisa-sisa tuh susah guys ya diambilnya ya. Satu yang kuning dan terakhir hijau sebetulnya ya. Hijau. Ayo dong. Nah, ini udah diambil semua. Dan kita nikmati dulu ya guys keindahannya. Wah, ini dinikmati bisa dari dua sisi guys ya. Bahkan aku saking jernihnya ya, kita nge-vlog dari sini bisa kelihatan ya. Halo guys. Jadi saya sedang di dalam akuarium dan kita sedang melihat ikannya secara langsung. Guys. Wow. Ini udah cukup lah ya. Aku udah gak sabar guys buat masukin ikan ini juga. Nah, kita buka saja guys. Vlog. Mantap. Redfin. Tapi kotor airnya ya. Kotor guys. Masukin sini dulu dah. Sayang banget akuarium udah cakep-cakep air kotor. Aduh guys ya. Sebenarnya nanti bakal kefilter dengan baik. Cuman aku males aja ya guys ngeliatnya ya. Tapi yang ini sih dia banyak lagi ikan ya guys ya. Kita mau coba buat memasukkan ikan yang ada di sini. Oh, tapi ini mah nggak begitu kotor-kotor banget deh. Ada anakan molinya lagi ya. Udahlah, ini mah nggak usah lah, nggak apa-apa guys ya. Eventually. Guys, beranak guys. Kita masukin aja langsung semua. Dan kita lihat guys. Wah, anakan molinya ya. Bonus ya guys. Wah, mantap. Tapi anakan molinya dimakan koki guys. Dikejar-kejar koki ya, tapi nggak apa-apa lah ya guys. Ternyata koki dia walaupun terlihat santuy ternyata predator guys ya, bener-bener ya. Nah, ini redfinnya kita mau coba buat masukkan guys. Nah, dapat satu. Keren banget ya. Satu lagi guys. Ih. Tuh kan. Ih nyesel masukin sini sumpah. Susah. Nah guys. Sip. Mantap. Tutup dulu. Kita lihat dari dekat dan wow, ini dia guys ya akuarium baru kita yang kemarin kita impi-impikan akhirnya sudah ada di depan sini dan sangat cakep banget guys. Wah, kayak gitulah palingnya. Si ikan-ikannya sudah sehat guys ya, aman juga. Ternyata si ikan yang pink, bukan pink ya, red tail ini tuh dia kalau dilihat dari dekat dia agak transparan gitu ya guys. Badannya bisa kelihatan, kayak dalamnya tuh bisa kelihatan gitu ya guys. Si organ-organ dalamnya, ekornya merah. Ini ikan yang tadi juga mana ya, redfin ya. Redfin juga ini cakep banget ya guys. Dan dia tuh setahu aku memang ikan yang cenderung di dasar ya kalau redfin ini ya. Nggak terlalu banyak kemana-mana. Makanya jadi lumayan seimbang ya guys ya untuk ikan-ikan yang ada di sini. Ikan glowfish kan lebih di tengah-tengah. Redfin ini lebih di bawah. Terus kalau ikan-ikan red tail aku jujur aja nggak tahu nih guys ya.
dia lebih di bawah atau di atas. Cuma seperti ini kan juga pada schooling gitu, jadi ntar mereka bakal berbarengan guys, kayak gitu. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Nah, buat teman-teman yang ada saran kira-kira kita tambahkan apa lagi, bisa langsung aja tulis di kolom komentar guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sebelum kita mulai sebelum kita akhiri, kita jargon dulu ya. SDI, life is better underwater. Underwater gak sih? Ya, udah guys. Oke ya.